There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. I can't wait. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong tampaknya masih percaya kepada beberapa pemain lokal untuk tetap eksis di tengah banjirnya amunisi naturalisasi. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari daftar 22 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia sebelum menghadapi Tanzania, Irak, dan Filipina. Dalam daftar itu, beberapa pemain yang sempat menjadi langganan skuad Garuda mulai tergerus. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pemain keturunan yang dipanggil Sintayong yang mencapai 10 pemain keturunan. Namun, di tengah gelombang ini, beberapa pemain lokal tetap mendapatkan panggilan. Mereka bahkan bisa saja bersaing untuk mengisi posisi utama skuad Garuda. Berikut adalah nama-nama pemain lokal yang mampu bersaing di tengah gempuran pemain naturalisasi. Yang pertama, ada Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan yang saat ini bermain bersama klub Divisi 1 Korea Selatan, Suwon FC. Nyatanya masih bisa bersaing, bahkan masih bisa mengamankan posisinya di pos bek kiri. Pemain satu ini selalu diremehkan oleh sebagian fans Garuda karena hanya bisa melempar bola saja, bahkan dijuluki sebagai atlet lempar lembing dan camat di klubnya. Namun, pemain Suwon FC ini tidak peduli dengan omongan orang lain. Arhan selalu diam, 1000 bahasa, tidak pernah mengeluh, bahkan tidak membalas cibiran yang selalu menjatuhkannya. Justru ia membuktikan dengan penampilannya di timnas, hingga ia tak pernah absen ketika timnas bermain, maupun di senior ataupun junior. Ya, jika melihat persaingan di timnas, padahal sektor ini termasuk posisi yang ketat untuk bersaing. Arhan harus bersaing dengan Saine Patinama hingga Nathan Joaon. Namun ketimbang dua nama ini, Arhan memang punya karakter ofensif yang lebih oke. Selain itu, kemampuan lemparan jarak jauhnya juga menjadi keunggulan yang tak dimiliki oleh para pemain bek kiri lainnya di timnas Indonesia. Ya, meski dijuluki sebagai atlet lempar lembing, nyatanya lemparan maut Arhan selalu menjadi penyelamat ketika timnas Indonesia membutuhkan gol untuk membawa kemenangan. Yang kedua, ada Marcelino Ferdinand. Ya, kualitas yang dimiliki Marcelino Ferdinand memang sudah tak diragukan. Meski Marcelino selalu dicap sebagai pemain yang selalu egois, namun kendati demikian, menjadi salah satu pemain termuda di skuad timnas Indonesia. Gelandang asal klub KMCK DNJ ini tetap bisa mengunci satu posisi utama. Sejak Piala Asia 2023, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang selalu tampil penuh selama 2 kali 45 menit. Posisinya sama sekali tak tergerus dengan hadirnya nama-nama diaspora seperti Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Yang ketiga, ada Yaakob Sayuri. Ya, pemain lokal yang tampaknya masih akan menjadi tulang punggung sektor sayap timnas Indonesia adalah Yaakob Sayuri. Winger asal PSM Makassar ini posisinya masih aman karena minim persaingan dengan amunisi naturalisasi. Kecepatannya menjadi kunci Yaakob Sayuri tidak tergeser di posisi sayap. Pemain berusia 26 tahun ini setidaknya selalu menjadi andalan Sintayong pada Piala Asia 2023 hingga 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang keempat, ada Egy Maulana Fikri. Ya, Egy Maulana Fikri juga menjadi salah satu pemain yang kualitasnya di atas rata-rata bersama timnas Indonesia. Pemain yang dijuluki Messi-nya Indonesia ini selalu menjadi andalan Sintayong. Konsistensi pemain berusia 23 tahun ini memang sering menjadi andalan Sintayong ketika ujung tombak timnas mengalami kebuntuan. Kocekan ala Messi Indonesia ini selalu mampu membuat pertahanan lawan kewalahan. Tentu di tengah menjamurnya pemain naturalisasi, Egy tetap mendapatkan satu tempat di skuad timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir melawan Vietnam, winger asal Dewa United ini sukses menyumbang 1 gol dan 1 assist. Yang kelima, ada Asnawi Mangku Alam.
Ya, sejak timnas Indonesia diasuh Sintayong, Asnawi Mangku Alam menjadi salah satu pemain lokal yang posisinya relatif aman di sektor bek kanan atau wing bek kanan. Kehadiran gelombang naturalisasi tak mengikis peluang bermainnya. Padahal di posisi ini, Asnawi harus bersaing dengan Sandy Wall. Gaya bermain pemain asal Makassar yang ngotot ini jadi salah satu keunggulannya. Selain itu, dia juga dipercaya Sintayong untuk menjadi kapten di skuad Merah Putih. Yang keenam, ada Rizky Ridho. Ya, banjirnya gelombang naturalisasi di sektor pertahanan memang tak begitu berpengaruh kepada posisi Rizky Ridho. Dia bisa tetap bersaing meskipun skuad Garuda kedatangan amunisi baru seperti Jaijes hingga Justin Hubner. Kualitas Ridho sebagai bek tengah memang tak perlu diragukan lagi. Pemain berusia 22 tahun ini masih bisa tetap eksis dan menjadi rekan duet yang mumpuni saat harus bermain dengan nama-nama terbaru. Ketenangannya menjadi kunci kenapa ia selalu menjadi andalan Sintayong. Halo Indonesia, let's go. Ya, tahukah kalian semua, tanpa kita sadari, cuma di era Sintayong, timnas Indonesia mempunyai pemain Eropa dan 17 pemain yang bermain di luar negeri. Bahkan ada beberapa pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Dari 17 pemain upload itu tersebar mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, hingga belahan benua Eropa. Bahkan sebentar lagi, timnas Indonesia akan mempunyai pemain yang bermain di Liga Amerika Utara, yaitu Martin Pais yang bermain di Liga MLS. Liga Amerika Serikat tersebut kini menduduki tangga 15 liga terbaik di dunia. Di liga tersebut ada pemain juara dunia, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Disusul bintang-bintang ternama seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, hingga Luis Suarez, dan masih banyak lagi tentunya. Ya, tanpa mengecilkan peran pemain dari Liga 1, faktanya kini timnas di era saat ini sangat mengerikan. Dulu timnas kita hanya bisa memanggil pemain dari Liga 1 saja. Namun kini, timnas Indonesia bisa memanggil pemain dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Jepang, Liga Korea, Liga Thailand, hingga Liga Malaysia. Tentu, betapa ngerinya kini timnas Indonesia saat ini. Pemainnya tersebar di kawasan penjuru Asia hingga Eropa. Ya tentu, pemain dari klub luar negeri telah memberi warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Bahkan, beberapa nama langsung jadi andalan pelatih Sintayong di timnas senior. Rafael Struijk dan Justin Hubner bisa jadi contohnya. Umurnya baru berusia 20 tahun, dan tentu itu belum ada pada masa keemasannya. Dan bisa disebut belum matang di umurnya yang sangat masih muda. Seperti kita tahu, masa keemasan pemain sepak bola ada pada umur antara 25 tahun. Sekarang pemain-pemain Indonesia senior rata-rata masih berada di usia 23 tahun ke bawah, namun sudah menjadi andalan di timnas senior. Bahkan pelatih Sabah FC yang sekaligus menjadi pelatih Sadi Ramdhani, Ong Kim Sui menyebut, pemain naturalisasi Indonesia sangat berkualitas karena bermain di luar negeri. Berbeda dengan pemain naturalisasi Malaysia yang bermain di liga sendiri, ujar pelatih Sabah FC. Ya dulu, ketika timnas Indonesia bermain, kita hanya mengandalkan Piala AFF saja untuk melihat timnas bermain. Itu pun selalu babak belur menghadapi rival abadi seperti Vietnam. Kini kita bisa menyaksikan timnas Indonesia bermain di kancah Asia, seperti Asian Cup hingga kualifikasi Piala Dunia 2026.